Ayo busa. Boy ini baru kah? Apa? Si Boy atau diganti nama ya? Jujur aku belum hafal-hafal lagi nih karena kan masih gonta-ganti Udah kan. ganti nama kan? Masih ganti-ganti nama. Yang aku ingat tuh dari Onyx Prodigy dulu tuh si Yura. Siap dari Onyx Prodigy. Yura. Si Owen sudah mulai dihadang oleh seorang Hai dan Cherry. Ini potensi early yang dipegang sama Onyx Prodigy tinggi loh. Mereka punya Kadita, Kaditu, dan juga punya Lilia. Lilia Kadita. Dan juga ada Lutfi, tapi Petrify Connect dan Hai. Flicker. Itu sayangnya Cherry tadi pas si Hai-nya loncat melambung jauh. Enggak kena damage. Iya, jadi terbang ya. Dan bahkan ini yang aku cukup concern Cimo. Iya. Dengan adanya pergerakan dari Hai yang berada di arah Arlot. Iya. Dan cukup harus hati-hati sih. Iya. Melihat beberapa hero yang sulit untuk didapatkan oleh hero sedekat Arlot ini mungkin harus dipertimbangkan lagi. Tapi lihat Pan di depan sana ada Boy akan coba mundur ke arah belakang. Shadow Kill telah dikeluarkan dan bahkan tidak berhasil mendapatkan damage dengan maksimal, masih bisa dihindari begitu saja. Dan bahkan kalau misalnya aku bilang dari Onyx Prodigy kalau dia mau nabrak 5 versus 5 aku gak menyarankan sih. Kalau selama Boy-nya masih belum bisa mendapatkan ke arah belakang aku gak menyarankan kalau Onyx Prodigy ini ingin baku hantam langsung 5 lawan 5. Karena menurut aku terlalu kuat Aura Fire di kelas combatnya. Iya, sebenarnya ini early-nya masih bisa dipegang oleh kedua belah tim juga sih. Cuma tergantung ada rotasi mid juga yang bakalan agresif atau enggak. Tapi Lutfi, Walters ke arah seorang Pahlevi. Namun kali ini tahunnya connect ke arah seorang Boy. Namun itu adalah Pinnacles Ninja dari seorang Boy kali ini. Dan bahkan Aura Fire masih bisa ditahan area mid terlebih dahulu. Kali ini bakal melakukan clear cepat dari Hai dan juga Reza. Dan sementara Cherry kali ini bakal melakukan hal yang sama. Kabuki bakal berfokus terlebih dahulu, sementara posisi dari seorang D yang masih bisa tarik ulur juga. Tapi Hai lagi-lagi Petrify memang connect dari seorang Hai. Harus tuh mana first blood, sempat di outplay balik. Tapi kali ini Owen pun harus menjadi pertukaran 1 untuk 1. Sementara coba untuk mengejar ke arah seorang Reza dan double kill diamankan oleh Boy. Itu hitungannya mahal karena Boynya yang dapat loh. Boy yang dapat betul. Hampir ter-outplay yang aku bisa bilang, saksikan kali ini. Dan bahkan kita bisa melihat para pasukan dari Aura Fire, mereka harus kehilangan Reza, mid laner yang sangat mahal. Dan bahkan bisa aku bilang Cherry ini punya power yang sangat kuat. Bukan dari segi damage-nya saja, tapi dari segi gimana sustainability dia ketika mau coba di-gank sama Hai. Betul, dia punya Black Shoes, ya kan? Dia punya Purify. Yes, Final Slice ini akan cukup mahal sih ditukar sama Purify. Tapi lihat dari bottom lane, Pahlevi menghindari wall dari seorang Lutfi. Mundur ke arah belakang para pasukan dari Aura Fire. Kali ini mereka akan coba cukup untuk mendominasi, tapi nampaknya tidak berhasil mendapatkan apapun. Di depan sana langsung ada Shadow Kill awal terbagi menjadi 2. Masih ada Cherry, masih ada Black Shoes untuk outplay kembali, dan Fan bahkan ini hampir terikat kakinya, dipegangin begitu saja. Almost, but it's never enough. Ini sulit banget sih kalau terlalu memaksakan ya sebenarnya. Tapi sejauh ini memang networknya masih cukup adil dari kedua belah tim. Ngelihat mungkin Onyx Prodigy yang tadi sempat dapetin double kill duluan, akhirnya ada trade dari Aura Fire ke arah Owen-nya juga. Namun Pahlevi masih menjadi sosok yang cukup menyeramkan untuk Aura Fire. Dan Turtle yang kedua sudah mulai spawn. Kali ini pergerakan dari Lutfi sudah mulai melakukan rotasi dari area bawah menuju ke area river di area atas. Tapi Boy sudah mulai terlihat Pinnacles Ninja di area depannya. Hai bakal coba diincar. Tapi apakah Cherry bakal coba untuk memberikan zoningan terlebih dahulu ke arah seorang Reza. Vouchers yang di-copy dari seorang Reza terpaksa digunakan. Sampai di sisi lain Kabuki mencoba untuk mengharas ke arah seorang Owen, masih punya pasif. Tapi di sisi lain Final Flash dari seorang Hai mencoba untuk mengincar ke arah seorang Cherry. Kali ini udah dapat informasi di mana satu buah Verified Connect, tapi Fan berhasil untuk mendapatkan turtle-nya. Harus ditukarkan dengan kematian dari seorang Lutfi di sini. Yang dimana pemain-pemain dari Aura Fire mereka udah mulai bisa dapetin tempo permainan lagi di area early-nya. Cherry yang sempat udah menggunakan Black Shoes, memang tidak ada satu buah Final Slash, namun ternyata retribution dari Fan begitu on point. Dan bahkan
Fan benar-benar udah nungguin banget retributionnya di arah bottom lane. Dia akan coba terlebih dahulu untuk fokus ke arah turretnya. Tapi Reza sangat baik. Tadi Reza menutup pergerakan dari para pasukan Onyx Prodigy, yaitu Boy lebih tepatnya, untuk mengganggu pergerakan dari Fan di arah bottom lane. Dan nampaknya tidak tergeser sama sekali dan tetap mulus untuk mendapatkan satu buah turret di arah bottom lane. Di arah top lane akan coba diganggu. Kali ini Kabuki yang akan coba dipaksakan untuk sedikit mundur karena ada informasi telah berikan. Ada Kadita dan Cherry di depan sana yang bisa melakukan ganking di arah top lane-nya. Final Slash dikeluarkan, masif. Kali ini Owen langsung dengan rough wave-nya, tapi ternyata Hai harus ter-take down Momocan. Tadi Kabuki udah lumayan perih loh. Dia mainin free lightning lane ini pas dia udah dapetin pasif ya. Tempat marknya itu. Sementara Lutfi bersama dengan Cherry bakal melakukan clear cepat sepertinya di area mid. Pahlevi harus sedikit bersabar. Sementara di area atas ini aku bilang Kabuki akan coba ditemani oleh seorang Reza. Boy akan coba untuk mengincar ke arah seorang Kabuki. Terpaksa flicker dipakai untuk mundur terlebih dahulu daripada tumbang Kabukinya. Tapi Reza masih bisa bertahan ke kali ini. Masih ada devastation dan bahkan devastator dari seorang Boy. Tapi Boy, Pinnacle Ninja-nya kali ini ditangkap. Tahun Berhasil terkena tahun, tapi Hai langsung coba datang. Final Slash telah dikeluarkan dari seorang Boy. Dan ternyata kali ini Kabuki akan coba fokus. Boy ter-take down. Finally Hai still survive in the top lane. Outplay gameplay terjadi kali ini di arah top lane. Dan ternyata Fan yang mencoba mencari celah kecil dari keganasan tim fight di arah top lane gagal mendapatkan satu buah turret di arah bottom lane. ya. Dan bahkan dengan pergerakan dari Aura yang harus merelakan Reza tumbang tadi, setidaknya ada balasan dan threat yang bisa dilakukan oleh pemain-pemain dari Aura Fire. Ngelihat dengan item yang sudah dibuat oleh Kabuki di menit ke-7 kali ini, Golden Staff dan juga satu buah Corrosive Strike untuk attack speed yang dibutuhkan oleh seorang Kabuki. Sementara dari Kabuki sendiri sejauh ini masih leading dari segi net worth dibandingkan dengan seorang D yang baru aja jadi satu buah Blade of Despair dan juga adanya still Black Blade. Alright, bahkan dari Kabuji kali ini akan coba fokus ke arah damage. Dia belum masih memiliki win of nature. Fokus ke arah belakang, retribution gagal didapatkan, tapi Watcher shot point membuat Fan yang balik lagi. Bahkan dia harus dimakan, dilumat, ditelan bulat-bulat. Para pasukan dari Aura Fire, mereka kehilangan Fan, tidak mendapatkan turtle, kerugian cukup banyak. Bahkan dengan adanya power dari dia yang bebas banget, aku bisa bilang dia tertinggal 1 poin. Tapi ketika dia sudah melakukan rotasi ke arah bottom lane dan dia bahkan bebas tidak terjangkau oleh para pandangan Aura Fire, Momocan. Ya, dan Reza sudah di copy wall charge-nya, tapi kali ini Kabuki sempat terkena efek knock up yang dibuka oleh seorang Owen dengan satu buah raw wave-nya. Namun Hai tentunya dengan sigap akan mencoba untuk memberikan cover yang begitu baik ke arah partner di area atas, yaitu Kabuki. Sebentar Hai, stunnya sudah memang connect ke arah seorang Owen kali ini. Namun Pahlevi hanya akan coba untuk memberikan sedikit bantuan saja di area atas, karena Kabuki pun sepertinya tidak akan terlalu melakukan overcommit ke arah teamfight di area atasnya. Oke. Dan Reza kejar. Dia pakai wall charge untuk mundur bersama dengan Cycle Knight, tapi kali ini dari Boy masih mau memaksakan dan berhasil untuk menumbangkan Reza. Di sisi lain, trade apakah akan diambil oleh Aura Fire? Mengingat juga Hai di sini sudah tidak memiliki satu buah Final Slash, tapi maju terlalu dalam dari seorang Hai. Memang terkena efek so dari adanya satu buah Magic Shield Wave dari seorang Cherry, tapi ternyata apati dari seorang D tidak mengenai ke arah seorang Hai. Tidak ada satupun yang bisa menjangkau keberadaan dari seorang Boy. Mundur ke arah belakang D kali ini hanya bisa dengan satu buah tembakan mengusir Hayabusa dari Fan. Ini yang aku bilang berat banget Momocan kalau dia untuk masuk ke arah belakang. Lihat berapa kali Hai dipegangin kakinya, berapa kali Pahlevi ini benar-benar dipegangin sampai membuat Lilianya ini bebas banget untuk nge-deal damage. Dan ketika ada satu sisi dari Final Slash, dia nggak terlalu worry banget. Dan mungkin kalau dari Aura Fire ingin mendapatkan maksimum team fight power dia, mungkin agak cukup late game. Tapi lihat Bennett bersama dengan Watcher dari keluarga Pahlevi akan ke still survive, dibalik kembali dengan Watcher. Pahlevi still survive. Boy akhirnya mendapatkan satu. Informasi telah diberikan. Kabuki masih berada di arah rumput, mencoba membalikan kembali keadaan yang telah dimiliki. Owen ter-take down, tapi flicker dikeluarkan. Boy kali ini dipaksa oleh seorang Kabuki dengan flicker. Lutfi mencoba dihajar begitu saja, dan bahkan ternyata satu poin kill gagal didapatkan oleh seorang Kabuki. Terkena semprotan maut. Lutfi yang harusnya menjadi korban malah semuanya berbalik, tidak sesuai prediksi dari Onyx Prodigy. One step from Kabuki against all odds. Ya, dan dia kayak sempat flicker untuk maju loh. Artinya untuk apa ya? nge-cover. Artinya tadi gua apa ya?
Pantes nggak mau agak mimisan dikit ya. Maaf ya, potongnya. Saya jadi lupa mau apa. Oh iya, tadi Kabuki tuh sempat flicker loh di mid buat Iya. ngejar ke arah seorang di. Iya, makanya tadi aku ngomong one step from Kabuki against all odds. Tapi aku nggak tahu artinya apa. Itu judul lagu. Against all odds itu kayak apa ya? Kayak dia tuh melewati batas gitu. Oh, berarti gue bener dong bahasa Inggrisnya? Iya benar banget, benar against all odds tuh benar. Kayak kamu tuh nge-outplay kayak outplay. Iya. Oh bener dong, soalnya itu judul lagu. Against all Coba odds. nyanyi. Antara Mariah Carey itu lagunya. Jangan. Oke. Tapi kali ini yes, ya itu maksudku Kabuki one step from Kabuki against all odds. Keren banget. Bener mau Chan ya? Benar. Asli sampai bohong lu ya. Benar. Against all odds tuh kayak dia tuh ngebantai semua gitu loh. Iya. Kayak dia tuh benar-benar melampaui batasnya dia gitu loh. Ya. Oke guys, kalau yang jago bahasa Inggris terus gua salah ngomong Chan ya. Gua Iya. padahal ngasal tadi ngomong. Keren Sampai dia tau. berhenti ngomongnya. Tapi benar itu bisa dipakai. Ya bisa dipakai kan? Bisa. Oke, tapi Untuk menarik karakter perempuan. aku dibantai sama situ. Buset itu boy, nggak mau pulang. Udah Harus lo. diselesain. Dia harus dibayangkan, dia harus diselesain mau Chan. Iya sih. Kalau bayangannya nggak diselesain, itu nggak bakal bisa selesai. Aku takutnya dia sampai ke depan nanti. Iya, dan dianya yang ikut ke depan Iya kan. makanya. Tapi ini loh pertama yang harusnya masih bisa ditahan sih Orionic Prodigy, tapi bayarannya adalah mereka harus kehilangan banyak banget inner turret di area lini tengah mid dan juga tengah atas dan juga bawah. Untuk power dari Lord 9 dapetin inner semua menurut aku oke lah. Bener, oke lah sebenarnya. Masih win-win solution lah. Masih nggak terlalu rugi-rugi banget. Kalau bisa dibilang itu so-so. Bahkan kalau aku bisa lihat di sini yang cukup menjadi perhatian aku adalah Kabuki kali ini yang agak cukup outstanding. Ini Pak Levi malah agak cukup berbeda dengan game pertama sebelumnya ya. Karena dia emang udah gak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa tahan badan Momo-chan. Iya. Dia gak bisa ngapa-ngapain dan Kabuki ya malah cukup outstanding permainannya kali ini. Ya sementara kita akan melihat Van di sini dengan posisi yang dia sebenarnya cuma jadi antara initiator atau eksekutor aja sih sebenarnya. Jadi pemain terakhir yang biasanya bakal ngincer ke arah backline yang coba untuk lagi-lagi numbangin pemain yang udah low. Sementara dari posisinya Onyx Prodigy ini tergantung gimana caranya mereka bisa ngekontes Lord kedua yang bakal diamankan sama Aura Fire. Oke, Luti mencoba untuk melakukan sedikit zoning out terhadap Pak Levi yang dari tadi benar-benar memberikan informasi yang cukup berbahaya, sedangkan dari sisi sebaliknya dari bottom lane akan ada mob yang coba dicolek terlebih dahulu oleh para pasukan dari Aura Fire. Pak Levi dia di rumput yang sama. Ini yang menjadi pertanyaan pribadi buat aku sendiri. Apakah dia memang sengaja nunggu ke arah Poi memegang rumput itu sendiri, atau memang dia hanya untuk menjadi mata-mata atau spy dari Onyx Prodigy? Spy. Spy. Bener sih. Tapi lagi-lagi ngebuka satu buah Pinnacles Ninja. Cari informasi terlebih dahulu. Mau coba untuk clear cepat sepertinya di area bawah. Mencoba untuk mengambil lini kontrolnya dari Onyx Prodigy. Karena mereka tidak mau terlalu dipush sampai terlalu jauh ya sebenarnya untuk Van. Karena posisi blitz push ini bisa banget dilakukan oleh seorang Van. Pak Levi ini kan dia pakai tenacity ya. Tapi kok dia agak cukup lembek ya tadi aku lihat ya. Siapa? Pak Levi-nya agak cukup lembek loh. Gampang banget dia dilumat oleh para pasukan dari Onyx Prodigy. Dan kalau misalnya aku pribadi sekarang dari posisi Aura Fire, Pak Levi ini gak usah reset, biarin aja. Dia terus dapetin darah, dia terus dapetin poking ward sampai setengah darah, dan mereka akan datang baru di reset Momo-chan. Jangan baru seperempat dia reset karena itu nggak menggoda, nggak menarik keperhatian para pasukan dari Onyx Prodigy lainnya. Nah, ini terus tempel terus, udah mulai setengah kan, terus sikat terus. Karena ini pasti mereka masih tahu akan reset, dan betul sekali masih tahu mereka akan reset. Dan bahkan di sisi sebaliknya menurut aku pribadi, ini poking terus, karena Kabuki kalau di atas terlihat, wah ini bahaya banget tuh kan. Kabuki pasti akan motong dan akan dimakan. Lihat, Kabuki akan coba dimakan. Seperti yang sudah kuduga, kalau Kabuki terdeteksi itu akan dimakan. Untungnya dijagain sama Hai, yang membuat dirinya akan cepat kehilangan Pinnacle Ninja. Cuma kalau tadi dia yang udah setengah lebih, itu bakal cukup lebih cepat mendapatkan Lordnya. Karena aku tahu Kabuki itu akan ngebet di arah top lane.
Pinnacle Ninja disikat tapi Reza akan coba di take down. Masih ada Wait Trunch yang menuju ke arah belakang bersama dengan Flicker. Wait, Watchers membuat dirinya berhasil selamat dan di sisi sebaliknya Hai mengorbankan dirinya pada Slash menggagalkan Owen. Satu tembakan di biru membuat seorang Hai hilang tenggelam. Itu serem banget dari posisi Van karena bisa terhalang dengan satu buah barrier yang sudah dikeluarkan oleh seorang Lutfi. Dan lagi-lagi mau nggak mau Reza selalu bisa mengcopy ke arah Walchers, tapi berkali-kali juga kita ngelihat Walchers dipakai untuk escape mechanism. Tadi baiting yang kamu bilang Ya, dari seorang Kabuki ya di area top lane itu masalahnya nggak bisa untuk ditumbangin juga Kabukinya. Dan kali ini Lord yang sudah diamankan dengan cukup cepat oleh Aura Fire sudah mulai berjalan lagi di area mid. Pahlevi bakal menjadi garda terdepan yang bakal melahap semua damage yang dimiliki oleh Onyx Prodigy kali ini. Walchers digunakan oleh seorang Cherry. Oke. Tapi nampaknya kali ini turretnya masih belum bisa didapatkan. Lutfi udah punya Blade of Despair, ini bisa one hit terhadap itu loh. Hayabusa loh. Watchers Power of Nature, Hayabusa bisa hilang loh. Mana percaya sama aku? Bisa down. Iya. Tapi masalahnya tadi pun dari Van dia nggak mau terlalu mengambil komitmen untuk memakan fight ya di area atas karena posisi 3 pemainnya tadi masih di area mid tuh. Oke. Final slash-nya gagal dan agak cukup sulit untuk Hai bisa masuk ke dalam lagi, tapi Boy memberikan informasi sedikit mencoba mengejar ke seorang Reza. Tapi ternyata Retribution bahkan harus dikeluarkan oleh seorang Boy. Mencoba one by one situation, bertahan dari damage dari seorang Boy. Terlalu sakit banget Pahlevi. Fredrin nih dengan setengah darah dia bisa bertahan. Bayangin hero-hero lainnya. Ini Fredrin Tenacity loh Mamo-chan. Iya yang tadi kamu bilang ya. Yes. Dia Tenacity tapi kok kayaknya tipis banget gitu kan. Sementara kita bakal melihat juga dari pergerakannya si Cherry ini yang kayaknya dia udah berkali-kali juga nih untuk cooldownnya udah mulai semakin dipersingkat. Karena kita ngeliat tadi sekali dia buka satu buah Black Shoes itu di mid, di bawah dia pakai lagi. Kemungkinan dari segi item harusnya Cherry apakah memiliki satu buah Winter Truncheon, tapi posisi high ngebuka lagi-lagi memaksakan Cherry-nya mau nggak mau harus menggunakan satu buah Black Shoes. Tapi satu buah Rainer Apathy dari seorang D tidak akan mengincar ke arah seorang High dan Lutfi hanya memberikan informasi aja. Masih butuh Lord yang ketiga sepertinya dari kedua belah tim. Hoki banget itu tadi Hai. Dia pas nyempil itu sempat keluar. Iya, tipis banget itu. Tipis banget itu. Itu kalau nggak nyempil mati itu. di Walters itu. Itu langsung dihajar, diejam-ejam langsung. Ada Cherry-nya lagi di situ. Iya. Langsung standby on position tau gak? Langsung bar dan Lord kali ini akan coba di-trigger kembali. Karena ini adalah satu-satunya yang bisa dia dapatkan. Oke, Watchers ter-trigger. Lutfi terlalu terburu-buru mengeluarkan Watchers trigger disiplin yang dilakukan oleh para pasukan dari Onyx Prodigy kali ini kekurangan lack of utility. Ya, dan posisi dari Pahlevi harus ngezoning sih ini, cari dulu informasi di area bawahnya. Namun Owen dan juga Lutfi sudah mulai terlihat di area river. Dia juga sudah mulai datang memberikan backup bantuan, tapi Lord yang bakal coba di reset oleh kedua belah tim sembari Van bakal coba untuk mengambil ke area purple buff terlebih dahulu. Menunggu sepertinya ini posisi dari Kabuki yang lagi akan mencari satu kondisi di mana distraction bisa aja dilakukan oleh seorang Kabuki. Namun sepertinya mencoba untuk mengambil fight dengan Cherry bukan hal yang cukup wise ya. Karena kita tahu Kabuki tentunya tidak memiliki Athena Seal, tidak memiliki Radiant. Jadi kalau misalnya sampai terkena magical damage yang begitu burst dari seorang Cherry, dia bisa ditumbangkan. Walchers udah ada lagi loh. Tadi mereka pas Walchers sudah tidak ada, mereka tidak maksimalkan waktu itu dengan sangat baik. Tapi karena ada Cherry di sana, Purify Gaming belum dikeluarkan. Cherry masih coba untuk bertahan, tidak ada Black Chest depan sana. Bahkan para pasukan dari Onyx Prodigy udah melakukan checking boost dengan adanya Rainer Apathy dan nampaknya harus merelakan posisi kali ini. Informasi telah dilihat, adanya High di sana. Mereka nggak boleh lepasin Lordnya. Mereka lepasin Lordnya ini kan rugi banget untuk mereka. Tapi Boy akan coba dikeluarkan, langsung diselesaikan dan ini adalah kesempatan untuk mereka. Nah, karena Boynya udah balik lagi ke badan aslinya. Pinnacle Ninja yang tidak sempat untuk mencuri ke arah Lord dan Van berhasil untuk mengamankan Lord tanpa ada kontes yang bisa dilakukan oleh Onyx Prodigy. Dan mau tidak mau Onyx Prodigy mereka harus mundur defensif terlebih dahulu sembari Aura Fire tentunya mereka yang akan lebih unggul dari kondisi di menit ke-20 kali ini karena Lord yang akan berjalan
Lord yang sudah glowing. Buset. Wah, Ini Lordnya Lord udah pakai emas. skin care. gak gitu dong. Hah? Skin care, glowing ya bun. Glowing bun. Bener. Oke, Kabuki seorang diri. Selama Kabuki udah punya Win of Nature kayaknya masih oke lah. Sama Kabuki kayaknya butuh immortality baru diomongin langsung kejadian tuh. Butuh sih dia, kalau soalnya dia jalannya sendiri. Iya. Kalau dia nggak jalan sendiri mau apa-apa. Dan ini dia Lord yang ceker. Ini Lord yang terhormat memasuki base yang dimiliki dari para pasukan dari Omni Prodigy. Coba untuk bertahan terlebih dahulu. Fokus ke base turretnya. Coba para pasukan dari Aura Fire kali ini mereka udah mulai menggawangi 2 pintu masuk ke arah base-nya, Momocan. Gak bisa loh, Lord ketiga juga masih belum bisa. Dan bahkan Aura Fire, mereka masih kebingungan gimana cara mereka langsung melakukan end game, closing game di game yang sudah mulai berjalan 21 menit. Tapi Petrify connect ke arah seorang Fan, kali sisi lain Kabuki 1v1 situasi dengan seorang Boy kali ini. Namun Palevi yang akan coba dikejar, namun ternyata di fase terakhir dari seorang Boy tidak mengenai ke arah seorang Palevi. Dan malah Hai bakal coba untuk menahan di area depan dengan satu buff Slash. Tumbang dari seorang Lutfinya kali ini. 2 pemain dari Onyx Prodigy hilang begitu saja sembari menunggu Super Minion yang kembali masuk dari area mid. Oke, boys, still is coming. Fokus ke arah base, gak boleh apapun terjadi. Dan ternyata Aura Fire take the game 1. Begitu cepat mencoba untuk memasakkan team fight di area base. Wah, Dari pemain-pemain Aura Fire, mereka tidak mau terlalu lama-lama. Mereka nggak mau kasih kesempatan yang besar. Kenapa? ternyata Discordnya seperti di film-film spy. Apa? Itu kameranya pura-pura menyala padahal dia pas disorot tidak. Wah, tahu nggak? Pantongin. Nonton Mission Impossible. Tan 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 Di-hack tan gitu. tan 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 tan. Kok jadi kuda lumping kamu? Kurang ajar lah. Kamu jadi kuda